Halo, selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya di sini di channel Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama belajar, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan pengetahuan kita mengenai ilmu akuntansi. Kali ini kita masih mau membahas dan masih melanjutkan pertemuan kita dari sebelumnya, yaitu mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Kalau sesi sebelumnya kita sudah mengerjakan bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh PT Induk atas transaksi yang ada di perusahaan anak. Kemudian bagaimana PT Induk mencatatkan jurnal eliminasi di tahun pertama. Kali ini kita mau melanjutkan bagaimana kita menyajikan kertas kerja, laporan keuangan konsolidasi, hingga kita menyajikan laporan keuangan konsolidasian di tahun awal kombinasi bisnis atau tahun pertama setelah akuisisi. Nah, adik-adik sekalian, apabila adik-adik menyukai video ini dan adik-adik merasa bahwa video ini cukup bermanfaat bagi adik-adik sekalian, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa semakin banyak video-video pembelajaran lainnya yang bisa kita hasilkan. Nah, kita langsung saja ke materi pembahasan kita untuk sesi ini. Tahap ini kita akan menyiapkan kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Kalau sebelumnya kita sudah menyelesaikan jurnal eliminasi, maka jurnal eliminasi ini akan kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian. Nah, untuk menyiapkan kertas kerja, kita akan menggunakan format standar yang sebelumnya juga sudah kita pakai, bahwa kertas kerja terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian laporan laba rugi, yang kedua adalah bagian saldo laba, dan yang ketiga adalah bagian laporan posisi keuangan. Baik adik-adik, kita masuk saja ke kasus bagaimana menyiapkan kertas kerja konsolidasian. Oke, dari data diketahui bahwa PT Induk dan PT Anak sudah ada data, katakanlah ada data penjualan dari PT Anak, kemudian ada PT Anak tidak memiliki anak lagi, tidak ada laba dari anak perusahaan. Kemudian kita total adalah 200 juta, kemudian ada beban pokok, ada depresiasi dan amortisasi, ada beban lain-lain, sehingga total debitnya adalah 150 juta. Tadi kreditnya 200 juta, debitnya 150 juta, berarti ada laba bersih sebelum kepentingan non pengendali. Kemudian kita lihat ini nanti format standar, nanti kita akan isi ini setelah ada akun atau transaksi atau jurnal eliminasi di kolom ini ya. Oke, kemudian kalau kita total laba bersih dicatat ini sebesar 50 juta. Nah, tolong perhatikan adik-adik, kenapa saya harus membuat PT Anak terlebih dahulu? Karena nanti ketika kita mau mengisi PT Induk ya, kita mau mengisi PT Induk, di sini nanti PT Induk akan mengisikan namanya akun laba dari anak perusahaan. Nah, dari mana angkanya nanti? Tentu setelah PT Anak itu telah menghitung laba bersih, ya. Ada lebih laba bersihnya, tentu laba bersih nanti akan dialokasikan kepada pengendali 80% dan non pengendalinya 20%, seperti data di atas ya. Oleh karenanya ini kita selesaikan dulu PT Anak. Oke, kemudian kita masuk di kelompok 2 ya, ada saldo laba. Dari data sudah tersedia 100 juta. Ya, kemudian kita akan masukkan laba bersih. Nah, ini laba bersih merupakan laba bersih dari laporan laba ruginya. Ini 50 juta kita pindahkan ke bawah ya. Sehingga angka di kolom laba bersih kita peroleh 50 juta. Kemudian kita lihat laba yang siap untuk dibagi adalah 150 juta, kemudian ada dividen yang dibagikan oleh PT Anak 30 juta, sehingga saldo labanya adalah 120 juta. Ya.
Kemudian kita masuk ke PT Induk, dari data sudah diketahui ada penjualan 400, kemudian ada laba dari anak perusahaan. Nah, ini kita isi, ini tidak mungkin bisa terisi kalau PT Anak belum menyelesaikan penghitungan laba ruginya. Dari mana angka ini? Coba kita lihat ya. Tadi sudah kita lihat ada perubahan akun investasi, di sini ada laba untuk pengendali sudah bisa kita hitung 29.200.000. Angka ini kita masukkan ke kolom kertas kerja 29.200.000, sehingga kita bisa lihat total kreditnya adalah 42.900. Kemudian dari data ada data beban pokok, depresiasi, ada beban lain-lain, kemudian kita totalkan total debitnya 260 ya. Sementara kreditnya adalah 429 sehingga ada laba ya sebesar 169.200 ya. Oke, laba untuk kepentingan pengendali nanti kita isikan setelah kita hitung di kolom eliminasi. Nah, tentu laba bersihnya adalah 169.200. Kemudian saldo laba dari data tersaji bahwa saldo labanya 300 juta, kemudian ada laba bersih selama periode berjalan dari PT Induk adalah 169.200. Nah, ini kita pindahkan 169.200 sehingga laba siap untuk dibagi adalah 469.200. Kemudian PT Induk membagikan dividen 60 sehingga saldo labanya adalah 409.200. Nah, yang ketiga kita akan mengisi laporan posisi keuangan ya, angka-angka yang ada di laporan posisi keuangan. Katakanlah tersaji ya, kas 194, piutang 75, ada persediaan tanah, bangunan, investasi pada saham PT Anak, katakanlah ini 315.200.000. Setelah terhitung selama setahun, tadinya 310 juta ya, sekarang udah berubah menjadi 315.200.000 di akhir periode ya. Nah, ini nanti dari mana itu kita akan lihat ya. Oke, oleh karenanya kita total debit 1.659.200. Kemudian kita isikan akumulasi penyusutan semua saldo-saldo, semua akun-akun yang berada di kolom kredit ya, kita isikan. Ada akumulasi penyusutan, utang usaha, utang obligasi, modal saham biasa, saldo laba. Nah, saldo laba kita lihat angka ini berasal dari saldo laba yang ada di atas ya. Kalau tadi ada 409.200, ini kita pindahkan ke bawah 409.200 sehingga kita bisa totalkan di bawah total kredit adalah 1.659.200 dan angka ini sudah sama dengan total debit ya, berarti sudah balance ya. Nah, kalau itu sudah sama, kita lanjutkan ke PT Anak ya. Kita isikan kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan, investasi pada saham PT Anak tentu tidak ada karena dia tidak punya anak lagi ya. Oke, kemudian total debit ya. Kita totalkan 840 juta. Kemudian data-data mengenai akumulasi penyusutan, hutang usaha, hutang obligasi, modal saham biasa, saldo laba sama seperti tadi. Ini kita pindahkan dari atas ya. Tadi sudah kita ketahui bahwa PT Anak itu memiliki saldo laba 120 juta sehingga ini kita pindahkan ke bawah jadi 120 juta dan setelah itu kita coba totalkan 840 juta. Nah, kalau ini udah sama 840 juta dan udah sama berarti kita sudah bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, tugas kita berikutnya adalah untuk mengisi kolom eliminasi. Oke, yang pertama ya tadi ada beberapa jurnal ya, ada 4 ya kalau nggak salah ya. Di atas itu yang pertama itu ada jurnal untuk mengeliminasi pendapatan dari PT Anak ya. Kita lihat ini pendapatan dari PT Anak ada 29.200.000. Kita masukkan di kolom pendapatan atau laba dari anak perusahaan. Pendapatan itu akhirnya menjadi laba dari PT Induk dari PT Anak ya. Oke, kita pindahkan 29.200.000. Nah, kemudian ada dividen, kita pindahkan ke kolom dividen, kolom kredit 24 juta, dan ada investasi pada PT Anak juga kredit sebesar 5.200.000. Nah, jurnal kedua coba kita lihat, pendapatan untuk KNP ada 7.300.000, kita masukkan itu laba untuk KNP atau pendapatan untuk KNP ya, setelah jadi dia menjadi laba 7.300.000, kemudian dividennya kita masukkan, kita kredit 6 juta, kemudian kepentingan non pengendali karena ini belum ada di
di data sebelumnya. Oleh karenanya ini akan kita tambahkan satu akun lagi, kita sisip baris kepentingan non pengendali, kita isikan, dan kemudian angkanya kita masukkan di kolom kredit sebesar 1.300.000. Kemudian jurnal eliminasi berikutnya, kita mau masukkan ya saham biasa PT Anak 200 juta. Ini kita pindahkan saham biasa 200 juta, kemudian saldo laba 100 juta ya. Tolong perhatikan adik-adik, saldo laba yang di sini dimaksud bukan untuk dimasukkan ke sini. Kalau yang di sini itu merupakan saldo laba akhir, sementara yang kita eliminasi adalah saldo laba awal ya. Oleh karenanya ini kita masukkan di saldo laba awal sebesar 100 juta. Kemudian ada selisih sebesar 87.500. Kalau tadinya selisih itu belum ada di akun laporan posisi keuangan, maka kita tambahkan satu baris, itu kolom baris selisih ya. Oleh karenanya angkanya kita pindahkan 87.500 di debit ya. Oke, kemudian ada investasi pada saham PT Anak 310 juta. Kita lanjutkan karena tadi di baris atas sudah ada, kita sisip lagi di baris bawahnya 310 juta. Kemudian kepentingan non pengendali ya. Nah, ini kita masukkan lagi, kita tambahkan lagi sebesar 77.500.000. Nah, jurnal eliminasi berikutnya ada beban pokok penjualan. Ini kita masukkan ke beban pokok penjualan sebesar 5 juta. Kemudian ada kenaikan tanah 10 juta. Kita masukkan ke kolom tanah, masih debit 10 juta. Kemudian bangunan ada kita debit 60 juta. Kemudian goodwill, ya karena goodwill di akun ini belum ada, maka kita akan sisipkan satu baris lagi ya. Di bawah daripada investasi pada saham PT Anak ya, di bawah aset tetap ya. Oleh karenanya ini kita sisip masuk satu baris akun goodwill, kita tempatkan 200.500.000 ke debit, kolom debit ya. Kemudian ada selisih, kita kredit sebesar 87.500 ya. Oke, jurnal eliminasi berikutnya ada beban penyusutan sebesar 6 juta, kita masukkan ke kolom beban penyusutan. Kemudian akumulasi penyusutan kita masukkan di kolom akumulasi penyusutan, kita kredit. Dan berikutnya ada beban amortisasi atau kerugian penurunan nilai goodwill ya. Nah, ini kita masukkan aja di beban amortisasi, oleh karenanya ini masuk di depresiasi dan amortisasi sebesar 2.500.000. Kemudian ada penurunan goodwill-nya, kita kredit sebesar 2.500.000. Nah, kalau keempat jurnal eliminasi tadi sudah kita selesaikan, maka tugas berikutnya kita coba jumlahkan masing-masing kolom ini ya. Oke, yang pertama kita jumlahkan dulu di kolom debit ya. Oke, untuk laporan laba rugi totalnya adalah 50 juta. Kemudian 50 juta ini kita akan pindahkan merupakan laba bersih di periode berjalan, maka ini kita pindahkan ke kolom saldo laba 50 juta, sehingga total dari saldo labanya adalah 150 juta. Nah, saldo laba ini akan kita pindahkan ke laporan posisi keuangan ya. Nah, itu merupakan saldo laba di akhir periode, kita pindahkan 150 jutanya. Oleh karenanya kolom debit dari laporan posisi keuangan kita jumlahkan menjadi 520 juta. Oke, berikutnya kita masuk di kolom kredit ya. Coba kita lihat di sini kosong, berarti jumlahnya adalah kosong ya. Kemudian laba bersih ini kita pindahkan ke kolom saldo laba ya. Kita pindahkan karena nilainya nihil, maka ini kita hasilnya adalah nihil. Oleh karenanya ini kita jumlahkan saja menjadi 30 juta. Kemudian saldo laba ini kita pindahkan ke laporan posisi keuangan di kolom saldo laba, maka 30 jutanya kita pindahkan ke bawah sehingga tertulis 30 juta, dan kalau ini kita total maka hasilnya adalah 520 juta, dan angka ini adalah sama dengan angka debitnya, maka kita bisa lanjutkan ke penghitungan berikutnya. Oke, kemudian kita masuk dalam kolom konsolidasi ya. Coba kita lihat penjualan tadi 400, penjualan anak 200, berarti totalnya adalah 600.
Kemudian laba dari PT Anak ini kredit 29.200, kemudian ada debit 29.200, ini menjadi 0 ya. Oke, berikutnya berarti 600 tambah 0 berarti 600. Kalau kita total dari sini juga ya, itu akan menjadi 600 karena di sini ada pengurang 29.200 ya. Oke, berikutnya beban pokok, tadinya DB 170, DB 115, DB lagi 5 menjadi 290. Demikian juga beban depresiasi, kita debit, kemudian ada beban lain-lain, dan kalau kita total debitnya adalah 423.500, sementara penerimaannya adalah 600 juta, berarti ada laba bersih sebelum kepentingan non pengendali sebesar 176.500. Kemudian laba untuk kepentingan non pengendali dari 176.600 ini ada 7.300 yang harus diberikan kepada non pengendali, sehingga ini harus kita keluarkannya. Ini ada debit 7.300 sehingga sisanya adalah 169.200. Nah, kita lihat saldo laba 1 Januari ada debit, ada kredit, ada debit 100 juta. Berarti sisanya adalah kredit 300 juta. Kemudian angka ini laba bersih itu kita ambil dari saldo laba bersih selama periode berjalan ada 169.200, kita pindahkan ke bawah menjadi 169.200, dan kalau kita total laba yang siap dibagi adalah 469.200. Kemudian dividen yang dibagikan ya, katakanlah tadi ini ada 60 debit, 30 debit, kredit 24 dan 6, hasilnya adalah 60. Oleh karenanya saldo laba bersih adalah 409.200. Nah, kemudian kita isikan kolom kas ya. Kolom laporan posisi keuangan, yang pertama kasnya kita isikan 269, kita jumlahkan 194 tambah 75, 269. Demikian juga piutang usaha, persediaan, dan tanah kita lihat tadinya 175 tambah 40 ada penambahan sebesar 10, berarti menjadi 225. Dan begitu juga dengan bangunan. Investasi pada saham PT Anak tadinya 315.200, kemudian ada kredit 5.200.000 dan kredit lagi 310.000, berarti hasilnya adalah 0. Kemudian goodwill kita jumlahkan ya, kredit debit 12.500, kredit 2.500, berarti sisanya adalah 10 juta. Kemudian selisih tadi ada debit 87.500, kreditnya 87.500, hasilnya adalah 0. Sehingga kalau ini kita jumlahkan hasilnya adalah 226 juta, 264 juta. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi akumulasi penyusutan. Tadinya 450 tambah 320 tambah lagi yang 6 juta berarti 776 juta. Kemudian kita hitung hutang usaha, hutang obligasi, modal saham biasa. Nah, saldo laba dari atas tadi kita lihat bahwa konsolidasi menyatakan ada saldo laba sebesar 409.200, sehingga ini kita pindahkan ke bawah. Berarti ini kita bisa tinggal jumlahkan satu lagi ya. Ada kepentingan non pengendali 78.800 ya. Itu merupakan angka dari 77.500 tambah 1.300 berarti 78.800. Dan kalau kita total hasilnya adalah 226.4 juta. Karena ini angka ini sama dengan ini, berarti kertas kerja kita sudah boleh kita katakan benar ya. Nah, kalau ini sudah selesai, maka tugas kita selanjutnya adalah menyiapkan laporan keuangan konsolidasian. Ada 3 tadi laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, kita lihat kasnya 269 juta. Ini tadi kita lihat kas 269 juta, piutang 125 juta, persediaan 175 juta. Itu kita pindahkan semuanya kemari. Dan demikian juga dengan aset tidak lancar, dari data-data yang ada di kertas kerja konsolidasi, maka ini kita pindahkan sehingga hasilnya adalah aset 1488 juta dan liabilitas dan ekuitasnya adalah 1488 juta. Laporan keuangan yang kedua, kita buat laporan laba rugi konsolidasian ya. Tolong perhatikan bahwa laporan posisi keuangan dia selalu pakai per tanggal karena menunjukkan saldo pada tanggal 31 Desember pada periode berjalan.
Namun kalau laporan laba rugi kita selalu menggunakan untuk periode yang terakhir, artinya dalam satu periode, kalau ini tahunan berarti 1 Januari hingga 31 Desember ya. Oke, kita lihat pendapatan 600 juta dari mana itu ya? Dari mana 600 juta? Berarti ini kita lihat pendapatan 600 juta ya. Kemudian beban pokoknya 290 juta dan seterusnya. Itu kita pindahkan menjadi satu laporan laba rugi konsolidasian sehingga diperoleh laba kotor 310 dan seterusnya, sehingga ada laba operasional 176.500. Nah, tolong perhatikan adik-adik bahwa ini satu akun namanya pendapatan untuk kepentingan non pengendali. Dulu ketika kita belajar di semester 1 sampai 4 kita belum pernah mempelajari ini, namun di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kita sudah bisa belajar kepentingan non pengendali ya. Ini berarti dari 176.500 itu ada 7.300 itu yang merupakan milik orang lain atau pihak lain ya. Oleh karenanya ini harus dikurangkan dari total laba bersihnya, sehingga ini namanya laba bersih konsolidasi. Nah, laporan yang berikutnya adalah laporan saldo laba konsolidasian ya. Tolong perhatikan adik-adik, kita tidak membuat laporan perubahan likuiditas, tapi bagian kecil daripada laporan perubahan likuiditas ada namanya laporan saldo laba. Ya, terus sementara ini informasinya kita butuhkan supaya kita bisa mengetahui berapa saldo laba yang sesungguhnya. Oke, dari sini kita lihat saldo laba awal 300 itu sudah ada di kertas kerja. Tadi saldo awal 300, ada penambahan 169, ada pengurangan berupa dividen 60 dan saldo akhirnya adalah 409.200, sehingga kita sajikan dalam bentuk yang sesungguhnya seperti ini ya. Nah, itu dia adik-adik. Inilah sistematika bagaimana kita menyusun laporan keuangan ya, baik itu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan saldo laba. Ya, demikian adik-adik. Dari sini kami mengucapkan terima kasih adik-adik. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu adik-adik sekalian bisa belajar mandiri di rumah. Dan untuk selanjutnya, karena video ini cukup panjang, maka kita akhiri sampai di sini dan kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya, di video berikutnya dengan materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Namun kita akan membuat laporan keuangan untuk tahun kedua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat. Semoga video ini bisa membantu adik-adik sekalian untuk tetap bisa belajar mandiri tanpa harus bertatap muka di ruangan kelas. Apabila adik-adik menyukai video ini, dan adik-adik merasa bahwa video ini bermanfaat bagi adik-adik dalam belajar ilmu akuntansi, silahkan klik tombol like dan juga tombol subscribe pada video ini agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video pembelajaran lainnya yang bisa kita hasilkan. Dan agar video ini juga bisa lebih bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi banyak orang, jangan lupa juga support channel ini dengan cara mengklik tombol share dan agar semakin banyak orang yang bisa terbantu dengan belajar akuntansi melalui channel ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat belajar, salam akuntansi, dan tetap semangat.